Indonesia akan terus memainkan peran sebagai bridge builder, sebagai bagian dari solusi. Palestina adalah satu-satunya negara yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. Berita terbaru, taklukan Israel, Indonesia gerahkan Kopassus bantu Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali di Tengkuruk Channel. Apa kabar anda yang menonton video ini? Semoga anda walau di mana juga berada, saya mendoakan semoga sentiasa dirahmati dan juga diridhoi oleh Allah SWT. Guys, pada kali ini saya mau react satu video yang tengah viral nih, yaitu seperti mana yang saya sebutkan di awal video tadi, yaitu berita terbaru taklukan Israel, Indonesia gerakan Kopassus bantu Palestina. Wow, ini bermakna negara Indonesia mengambil pendekatan untuk membantu negara Palestina di saat memerlukan. Sekarang nih guys, kita sudah sedia maklum ya, semua dunia tahu bahwa negara Palestina sentiasa diserang oleh Israel dan beberapa negara sejak guys yang sokong support negara Palestina nih guys, tetapi negara-negara barat ada beberapa negara yang macam tidak ambil peduli tentang apa yang berlaku terhadap negara Palestina nih guys. Jadi beruntung ya, negara Indonesia adalah salah satu negara yang mengutuk keras tentang kekejaman yang dilakukan oleh Israel terhadap negara Palestina. Jadi guys, bagi melihat bagaimana ceritanya guys, mari kita sama-sama menyaksikan video ini. Dan untuk makluman anda guys, video ini adalah daripada channel Teropong NKRI. Jadi guys, sama-sama juga bantu untuk support channel Teropong NKRI. Boleh subscribe channel ini guys ya. Oke guys, jom kita saksikan video ini bagaimana taklukan Israel, Indonesia gerakan Kopassus ini guys. Macam mana ceritanya? Sama-sama kita saksikan guys. PBB tindak Israel, Indonesia stand with the people of Palestina. Indonesia akan terus memainkan peran sebagai bridge builder, sebagai bagian dari solusi. Palestina adalah satu-satunya negara yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. We also welcome among us today Her Excellency Minister Marsudi, Minister of Foreign Affairs of Indonesia, and thank her for her presence and for Indonesia's strong support and solidarity to Palestine. Mengecam aksi kekerasan polisi Israel terhadap warga Palestina di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, Jokowi menilai aksi kekerasan dan penggusuran terhadap warga Palestina tersebut tak boleh diabaikan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi melalui akun Twitternya. Jokowi menuliskan pernyataan dalam bahasa Inggris. Pengusiran paksa warga Palestina dari sejarah Yerusalem Timur dan menggunakan kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Masjid Al-Aqsa tidak boleh diabaikan. Begitulah kata Jokowi yang diterjemahkan dari bahasa Inggris. Jokowi mengatakan Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan tegas atas aksi kekerasan Israel tersebut. Dia memastikan Indonesia akan terus berpihak pada rakyat Palestina. Indonesia mengutuk tindakan tersebut dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan atas pelanggaran berulang yang dilakukan oleh Israel. Indonesia akan terus berpihak pada rakyat Palestina. Begitulah tuturnya. Berikut pernyataan lengkap Jokowi. The first Vision of Palestine from Sejarah at Jerusalem and use of force against Palestinian civilians and the Al-Aqsa Mosque must not be ignored. Sebelumnya bentrokan berdarah antara polisi Israel dan warga Palestina yang ada di Masjid Al-Aqsa Yerusalem pada Jumat 7 Mei malam
waktu setempat. Polisi Israel menggunakan peluru karet dan granat kejut terhadap warga Palestina yang melemparkan batu ke arah mereka. Bentrokan ini pecah setelah kemarahan memuncak di kalangan warga Palestina terkait potensi penggusuran sejumlah rumah dan keluarga dari rumah-rumah mereka yang tanahnya diklaim oleh para pemukim Yahudi yang menggugat keadilan. Apresiasi sikap tegas Jokowi, PAN tuntut aksi nyata Indonesia bela Palestina. Ketua fraksi PAN DPR Saleh Partaunan Daulay mengapresiasi sikap tegas Indonesia yang disampaikan Presiden Jokowi atas tindakan. Oke guys, sebentar guys. Banyak kali sudah guys negara-negara yang bersahabat dengan negara Palestina nih guys mengutuk kekejaman yang dilakukan oleh Israel, tetapi kenapa sampai sekarang tidak ada satu tindakan pun PBB terhadap bagaimana untuk menyelesaikan konflik ini sehingga hari ini guys. Jadi itu salah satu yang perlu ditekankan dalam PBB guys, sebab semakin hari semakin teruk negara Palestin dibolos, diserang, dibom oleh negara Israel. Jadi guys, apa pandangan guys, nanti komen di bawah ya. Dilakukan Israel kepada Palestina. Sikap tegas itu sudah semestinya disampaikan. Pernyataan Jokowi itu sudah sangat tegas, sangat bagus dari sisi retorika politik. Semestinya sudah bisa menggalang dukungan negara-negara besar, terutama negara-negara Islam. Namun faktanya Israel masih terus saja menyerang, bahkan lebih membabi buta, gitulah kata Saleh. Namun menurut Saleh, pernyataan Presiden Jokowi itu perlu ditindaklanjuti. Setidaknya ada 3 langkah konkret yang bisa dilakukan Indonesia. Pertama, Indonesia perlu meningkatkan diplomasi di pantas global. Diplomasi yang dilakukan saat ini sepertinya belum berujung pada pengambilan tindakan tegas kepada Israel. Negara-negara OKI dan juga PBB seakan tidak berkutik. Begitu juga Dewan Keamanan PBB yang semestinya mengambil inisiatif dalam menjaga keamanan dan ketertiban dunia seakan lumpuh tak berdaya. Pemerintah Indonesia sudah sepantasnya mendesak semua organisasi internasional terkait untuk melindungi rakyat Palestina. Kita tidak bisa hanya berhenti pada retorika, harus ada aksi nyata. Pembiaran atas tindakan keji Israel dapat menghilangkan kepercayaan dunia internasional kepada lembaga-lembaga besar yang ada, begitulah kata Saleh. Kedua, lanjut Ketua DPP PAN ini, sebagai negara berduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia semestinya dapat mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Bantuan obat dan alat-alat kesehatan sudah diperlukan. Direktur Rumah Sakit di Gaza sudah menyampaikan informasi bahwa mereka kekurangan obat dan alat kesehatan habis pakai. Saya kira pemerintah Indonesia bisa mengirimkan alkes dan obat-obatan ke Palestina. Obat dan alkes pasti dibutuhkan, apalagi saat ini situasi pandemi. Belum tentu semua negara memikirkan mereka. Kitalah semestinya yang Sebenarnya yang saya tahu negara Indonesia dia ada menyumbang ya, mendirikan, kalau tidak silap dia ada menyumbang mendirikan sebuah hospital di negara Palestina ya kan. Yang itu saya pernah terbaca artikel dan juga ada nampak beberapa video guys. Jadi bagi anda yang tahu info ini bolehlah kongsi di ruangan komen ya guys. Oke, jom kita lanjut. Inisiatif bantuan seperti ini bisa jadi jauh lebih efektif dalam jangka pendek dibandingkan diplomasi yang kadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketiga, lanjut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat mengumpulkan bantuan pangan dan sandang bagi warga Palestina. Selama ini bantuan seperti itu sudah berjalan dengan baik, namun di tengah situasi pandemi dan agresi yang dilakukan Israel, bantuan dari umat Islam Indonesia menjadi sangat dibutuhkan. Kita tidak bisa membiarkan warga Palestina dikepung sedemikian rupa tanpa ada bantuan pangan dan sandang yang memadai. Kita bisa berkontribusi di sisi lain, para donatur dan anggota masyarakat yang mampu diharapkan dapat berpartisipasi. Tandas Legislator Dapil Sumatera Utara 2 tersebut. Oke guys, jadi demikianlah tadi seperti mana yang kita nampak melalui video ini. Negara Indonesia dia kerahkan Kopassus ini untuk bantu Palestina. Ini seiring dengan bantuan yang diberi oleh negara Indonesia. Yang saya nampak di sini bukan sekadar bantuan dari segi ketenteraan untuk menjaga keamanan untuk negara Palestina, tetapi Indonesia juga ada menyumbang untuk keamanan di
perbatasan ataupun di PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi salah satu negara yang banyak menghantar militer untuk misi keamanan adalah negara Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu negara yang begitu ambil perhatian ataupun mengambil berat terhadap negara Palestina ya. Jadi ini boleh dijadikan negara contoh untuk membantu negara yang ditindas seperti negara Palestina. Jadi guys, apa pandangan kalian tentang misi ini? Bagi saya ini adalah tindakan yang terbaik untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di negara Palestina guys. Mereka begitu memerlukan bantuan sebenarnya guys. Kalau dengan rakyat orang sejak begitu, kita pun sedia maklum bahwa banyak kekangan yang dihadapi oleh negara Palestina. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Kepada yang menonton video ini, apa pandangan kalian? Boleh bubu komen di bawah. Jadi sekiranya Anda suka kepada video reaction ini seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.